Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat, saudaraku dimanapun kalian berada, alhamdulillah nih saya bertemu dengan Bapak RT Kota Tangerang. Mana dari? Di Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota. Ya. Tangerang Kota. Alhamdulillah. Rasanya seperti udah ketemu lama gitu. Jadi kalau salah satu tanda nyambung batin itu seperti rasanya udah ketemu lama gitu. Nah, pas beliau datang ini uniknya saya lihat HP itu angkanya angka kembar. Jam 11. Ya kan? Jam 11. Kemudian saya lihat tadi jam 11 itu di situ dikatakan. Jadi ini untuk kita semua ya, untuk pengalaman kita semua. Kalau kita melihat angka kembar, tadinya HP kita mati tuh. Pas kita buka HP kita, pas angka kembar, itu di screenshot. Setelah di screenshot, coba dibaca, dilihat di Google, angka itu, tanggal itu gitu. Pertanda apa? Nanti di situ ada. Nah ini setelah saya lihat jam 11:11 itu di situ dikatakan keberuntungan dan kesuksesan. Nah, kita tinggal meyakini atau mencocokkan, percaya 100% juga jangan, enggak juga jangan. Tapi ngaji alam itu penting. Ngaji alam penting, proses alam penting. Kenapa? Karena setiap itu terjadi itu gerakannya Allah. Setiap yang terjadi gerakannya Allah. Kenapa Allah bikin kemarin ada kesalahan? Kan gitu. Kalau kemarin nggak dibikin kesalahan, nggak ketemu seperti ini dan nggak ngobrol seperti ini. Dan nggak ada tambahan ngobrol tentang kode alam yang dari jam, bahwa bila mana ketemu angka double atau jam double itu salah satu pertandanya ilmu leluhur turun. Diberkati ilmu leluhur. Nah, orang-orang yang diberkati ilmu leluhur itu dia peka terhadap alam. Dengan alam itu menyatu. Makanya orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Kok bisa gitu? Iya. Ini menurut saya ya Mas Akbar, kita sharing aja bukan memberikan masalah. Jadi yang dikatakan orang yang bertakwa selaras dengan alam itu, kita ini kalau disamain dengan bumi sifatnya sama. Bumi itu diinjak, didudukin, dipipisin, buat di bawah diinjak-injak. Tapi beliau bumi atau mbah kita ini tetap membuahkan hasil semangka, padi, kelapa, mangga dan seterusnya. Kita kalau jadi orang juga begitu, disakitin, dikhianati, dicemooh, dimaki-maki, tetap aja membuahkan hasil baik. Malah kalau perlu dibawain mangga, yang jenengan pernah bilang itu. Kalau disakitin orang itu tetap buahkan hasil, tetap kembalikan lagi seperti sifatnya bumi. Nah itu berarti kita udah selaras dengan bumi, dengan alam. Salah satu poin udah ketemu dengan bumi. Kemudian seperti sifatnya angin, menghidupkan orang. Kita sama, punya karyawan, kalau ada yang nganggur cariin kerjaan, ada orang yang nggak tahu dikasih tahu supaya dapat kerjaan, ada orang yang kurang ngerti dikasih ngerti supaya dapat penghidupan, supaya dia menemukan kuncinya hidup, menemukan kehidupan. Itu sifatnya angin. Dan ketiga sifatnya air. Air selalu mandi di tempat yang rendah, ke laut. Dan air ditaruh mangkok kayak mangkok, piring kayak piring, gelas kayak gelas. Jadi kita sama. Jadi orang itu yang bisa menempatkan diri dan bisa membawa diri, dan selalu merendahkan diri, mencari, mengarahkan ke Allah. Dari Allah turun ke dunia, kembali ke Allah. Dari Allah turun ke dunia, kembali ke Allah. Kalau tahu jalannya Allah. Kalau air dari laut naik, memuai, menggumpal, kena angin, menggumpal, kena angin, terus turun, jadi embun, turun lagi, hujan, ke laut lagi, naik lagi, menggumpal, jadi mendung, kena angin, turun lagi, terus dari laut kembali ke laut. Kalau kita dari Allah turun kembali ke Allah, turun kembali ke Allah. Itu sifatnya air. Kemudian air itu bisa menyembuhkan dahaga. Kita juga sama, di mana-mana kita kalau ada orang pusing bisa menyelesaikan masalah, ada orang masalah bisa menyelesaikan, ada orang haus ilmu kita bisa tambahin, haus hiburan kita bisa menghibur. Dan air juga bisa mensucikan diri. Nah kita juga sama. Bersihnya beras kan dari beras yang lain.
digesek-gesek itu. Kita sama setiap ketemu seseorang itu, semakin kita ketemu orang itu dengan orang itu berubah dari kita. Itu salah satu tandanya kita berposisi dalam ada belajar baik, di dalam belajar baik. Kemudian satu lagi sifatnya api. Api itu bisa masak air, nasi. Kita juga sama, jadi orang itu yang bisa mematangkan, mendewaskan pikiran seseorang atau hati seseorang. Kita bisa nuntun seseorang, bisa mendewasakan pikiran yang belum dewasa kita dewasakan, yang tertutup kita buka, menerangi hati yang gelap. Karena tugas manusia itu sejatinya mengarahkan orang pada Tuhan, mengarahkan manusia pada Tuhannya, kembali ke agamanya masing-masing. Dan hati bila tidak ada sinar, dia tidak bisa melihat. Makanya harus bisa menyinari. Kita harus bisa menyinari hati kita sendiri supaya hati kita bisa melihat. Setelah sifat kita itu selaras dengan alam, jadi samakan lagi dengan yang lain. Dengan rembulan bisa menerangi di waktu kegelapan. Dengan matahari bisa menerangi di waktu siang dan bisa mengubah malam menjadi siang. Seperti sifatnya bintang, kita harus selalu menjadi bintang di atas. Menjadi mana-mana kita jadi RT, dengan itu salah dengan di mana-mana minimal berguna di masyarakat, menjadi bintang, menjadi tokoh. Jadi bintang itu. Kemudian disamai dengan air laut, samudra, kita bisa sabar, nggak ada batasnya. Tempat apapun masuk ke dalam diri kita. Kita bisa sabar yang ini. Makanya syarat ke Allah itu sabarnya harus mentok, ikhlasnya mentok, ilmunya mentok, pasrahnya mentok. Kalau orang yang sudah bisa mentok semua, baru terbuka. Pikirannya kosong, enaknya mau baik, positif, hatinya kosong, sirik, minggir, dengkit, takabur, mau minggir, sombong, serakah, minggir semua. Adanya cuma Allah. Itu pemenang sejati dalam hidup. Orang yang tiap detiknya di sini Allah, di sini Allah. Pemenang sejati. Siapapun manusia, apapun agamanya, tingkatannya, entah kiai, ustadz, ulama, romo, biksu, pendito, pemenang sejati yang hatinya kosong, isinya Tuhan, pikirannya kosong, isinya Tuhan, tiap detik dia Allah. Pemenang sejati. Dan itu target manusia di dunia, siapapun itu. Setelah itu, ia akan menemukan surganya dunia. Amin. Udah pasti pun, siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Mungkin ada disampaikan di YouTube saya ini. Apapun pertemuan kita ini. Perkenalan singkat, tapi bermakna. Semua ada maknanya, semua ada jalannya, tidak diduga. Dan hari ini terbukti. Ya, Allah alam. Subhanallah. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi dari Pak Akbar ini, beliau ini jarang yang direncanakan tapi terjadi gitu. Yang perlu diwajai, yang perlu dikupas itu banyak yang enggak terjadi, tapi tiba-tiba terjadi, tapi itu kebaikan sifatnya. Entah itu macet di jalan tiba-tiba lancar, entah itu nggak ketemu jalan tiba-tiba ada yang menunjukkan jalan, entah itu tambahan apa yang dari beliau ini tidak terduga tapi terjadi gitu. Tidak terduga tapi terjadi. Itu yang harus perlu digarisbawahi. Itu panjang juga itu. Kalau diurai panjang. Karena semua itu gerakannya Allah. Kalau kita tahu sebelum terjadi namanya ndisi kesau atau mendahului kehendak. Tapi kalau kita pasrah total sama Allah, baru kita urai. Oh Allah karepnya begini toh. Oh Allah maunya begini toh. Oh Allah maunya begini toh. Oh Allah maunya gini. Kita cari itu gerakannya Allah. Top ya, hebat, luar biasa gitu. Luar biasa banget. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih teman sahabat, pertemuan singkat saya dengan Mas Akbar ini ya. Dia dari Sunda tapi rasanya kayak orang Jawa. Karena ternyata leluhur dia itu memang ada yang dari Jawa, leluhurnya ada yang dari Jawa. Wujudnya itu dari Jawa, ada yang daerah Jawa lah. Makanya sifatnya kayak orang Jawa dan ketemu. Seseorang yang baru ketemu langsung seperti sudah lama ketemu, itu namanya nyambung batin. Bisa jadi di kehidupan 1500 tahun yang lalu kita pernah begini. Jadi ketemu lagi dari kehidupan yang terulang. Ya bisa jadi, tapi percaya juga jangan, enggak juga jangan. Tergantung kembali ke diri masing-masing. Analisis hidup ini, ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Pelajarilah tentang diri kita. Pelajarilah tentang dirimu. Siapa aku? Untuk siapa aku dan harus kemana aku? Bertanyalah pada dirimu. Apalah hatinya hidup? Apalah sejatinya hidup ini? Seseorang yang sudah mulai bertanya pada dirinya dan selalu ngobrol dengan dirinya,
ia akan mengenal dirinya dan ia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Beruntunglah orang yang berpikir, beruntunglah orang yang sampai tahap itu. Bukan termasuk untuk menggurui atau menasihati. Bila ada salah minta maaf, bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Nun.